harus tahu gitu ya. Jadi yang kita perlu ketahui itu bukan cuma di lingkup HR gitu ya, tapi lingkupnya gede gitu. Jadi kita harus mampu melihat organisasi secara komprehensif gitu nggih. Nah, di sini saya kira skill ya, keterampilan yang dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa melakukan proses diagnosa gitu ya, diagnosa terhadap apa yang dihadapi oleh organisasi gitu. Nah, kemudian kalau kita ngomong metafor ya, metafor gedenya ini adalah strategi partner tadi gitu kan, bagaimana kita bisa get involved gitu ya, bekerja bareng sama semua orang yang ada di organisasi tentang bagaimana kita bisa mendefinisikan strategi, lalu merubah strategi itu menjadi suatu action gitu ya. Jadi gimana sebenarnya strategi kalau kita punya di pikiran apa sih sebenarnya kita inginkan gitu, tapi bagaimana menerjemahkan itu kemudian kepada sesuatu yang memang benar-benar bisa dilakukan, itu juga gitu. Nah yang sekarang ini bicara tentang kalau istilahnya adalah transactional rules. Jadi beneran bicara tentang fungsi gitu ya, fungsi HR ini terkait dengan bagaimana kita membantu layanan kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu, sehingga kalau di sini kita itu kayak jadi makelar gitu ya. Jadi kita jadi broker gitu. Broker itu artinya kita berdiri di tengah dan kita itu memfasilitasi orang untuk lu butuh apa gitu ya. Saya carikan. Nah, kita bisa punya yang namanya shared service. Jadi inti dari administrative expert ini adalah memunculkan yang namanya shared service organizations. Nah, shared service organizations ini intinya adalah organisasi yang kita itu memfasilitasi semua orang gitu kan, dan membuat orang-orang ini terpenuhi kebutuhannya. Kalau kita bicara tentang HR gitu ya, HR scorecard, saya ingat saya ngobrol dengan PLN tentang HR scorecard ini mungkin beberapa tahun yang lalu ya, 9-10 tahun yang lalu gitu ya. Kita ngobrol tentang hal ini dan ternyata mereka bilang, wah ini perhatian ke SDM-nya ini penting ya. Betul, perhatian ke SDM memang penting, kan namanya HR scorecard gitu ya. Tetapi jangan sampai lupa gitu. Jangan sampai lupa bahwa apa yang kita lakukan di konteks sumber daya manusia ini berpengaruh dan dipengaruhi juga oleh proses organisasi yang lain. Bahkan di teori leadership yang baru itu malah ada beberapa teman-teman PJB yang kuliah kemarin di UNER itu ada lagi teori yang namanya followership. Jadi leadership itu kan sekarang, dulu leadership kan selalu tergantung pada leadernya. Sekarang enggak, tergantung pada followernya. Teori kepemimpinan itu tergantung pada followernya. Followership-nya itu kayak apa? Kepatuhannya follower bagaimana? Jadi model-model leadership. Nah, kalau bahas itu engko ono sesi wis. Kasih sesi khusus yang tentang followership itu. Ada risetnya kalau itu. Followership itu ada riset. Nah, kalau mau yang ini tadi Pak Andang antara yang positif dan negatif bagaimana baiknya, itu tinggal disertasi aja Pak Andang. Gurung ono ya Pak Andang. Gurung ono uji bagaimana perusahaan itu bagus menggunakan yang positif atau yang negatif.